Kalau foto kamu tidak cukup bagus, berarti kamu tidak cukup dekat. Kayak kita bikin project tuh kayak di mana kita dilahirkan, latar belakang kita tuh mempengaruhi itu. Apa yang kita bikin tuh kalau terlalu jauh dari latar belakang kita tuh jadi terlalu jauh kayak nggak kurang dekat. Kayak outsiders gitu ya. Sudut pandangnya kayak sudut pandang outsiders gitu, Bu. Jurnalis yang meninggal di medan perang itu banyak. Balik lagi di Voice of Raw setelah sekian lama nggak rekaman. Akhirnya recording lagi. Oke, episode kali ini kita bakal bahas quotes lagi. Berarti episode kedua quotes ya. Yang setelah yang sebelumnya sekarang kita bahas lagi terutama quotes yang lumayan terkenal juga sebenarnya nih dari Robert Capa itu. Kalau bahasa Inggrisnya, if your picture ungood enough, you're not close enough. Atau kalau foto kamu tidak cukup bagus, berarti kamu tidak cukup dekat. Saya cuma itu aja, nggak ada penjelasan lain sebenarnya. Cuma dulu pas awal-awal saya belajar foto, yang terutama waktu nyetrit lah, saya menafsirkan quotes itu secara harfiah, jadi motonya dekat, secara jarak dekat. Cuma nggak tahu nih teman-teman pernah punya pengalaman serupa nggak sih dalam mencerna quotes si Robert Capa ini? Lo udah pernah dengar belum sebelumnya? Baru denger. Baru denger. Bukan pelaku. Bukan pelaku fotografi jalanan. Karena saya mungkin memulai memotret fotografi jalanan itu sekitar 2014-an mungkin ya. Otomatis salah satu referensi untuk mencari-cari seperti apa sih stil fotografi yang bagus gitu. Kalau kita nge-search di Google tuh dulu tuh yang pertama muncul di halaman pertama tuh biasanya blognya Eric Kim. Eric Kim ya betul. Ya. Eric Kim foto itu komplit banget tuh. Jadi dia banyak ngasih tips, terus komposisi gitu ya. Termasuk dia juga ngumpulin quotes yang berhubungan dengan street gitu. Meskipun kita juga nggak tahu ya Robert Capa nulis mengucapkan itu tuh konteksnya apakah street fotografi apa bukan, apakah perang. Iya, soalnya karena kan dia ya. Emang Robert Capa itu sebenarnya lebih dikenal sebagai fotografer perang. Jurnalis berarti. Jurnalis perang dibanding street fotografi sebetulnya. Ya mungkin setelahnya akhirnya dia ngebentuk Magnum Foto sama Bresson dan David Chim. Ya bertiga itu bikin Magnum, akhirnya juga banyak street photographer yang ada di sananya, itu mungkin lain soal, tapi kita nggak bisa memastikan sebetulnya bahwa itu tuh maksudnya close itu apakah fisik, apakah non fisik, apakah itu terkait khusus street fotografi atau genre fotografi lain. Nah itu yang nggak tahu. Cuman kalau pengen tahu dulu deh dari yang baru dengar deh. Yang dari pertama kali dengar gimana? Yang pertama kali dengar sepakat, nggak sepakat atau gimana gitu? Ya mungkin bisa sepakat ya, tapi terlepas maksud Robert Capa. Ya. Itu maksudnya gimana? Tapi ini emang interpretasi pribadi mungkin ya, atau mungkin interpretasi dari apa yang pernah didengar, obrolan kayak gitu dari obrolan. Bahwa tadi itu apa gimana kalimat Indonesianya? Kalau foto kamu tidak cukup bagus, berarti kamu tidak cukup kurang dekat. Ya itu sih kayaknya pengalaman pribadi itu kayak bikin project tuh kayaknya ada pernah bilang tuh kurang dekat katanya. Kurang dekat secara mungkin secara psikologis atau secara kurang intim berarti. Kurang intim. Mungkin lebih ke situ ya. Kayak kita bikin project tuh kayak di mana kita dilahirkan, latar belakang kita tuh mempengaruhi itu. Apa yang kita bikin tuh kalau terlalu jauh dari latar belakang kita tuh jadi terlalu jauh kayak nggak kurang dekat. Kayak outsiders gitu ya. Sudut pandangnya kayak sudut pandang outsiders gitu bukan? Mungkin kayak gitu ya. Mungkin. Ya sebetulnya kalau saya pribadi di sisi kalau boleh mencoba menginterpretasi apa yang dikatakan Robert Capa gitu. Mungkin dekat juga dengan apa yang dikatakan Uloh, lebih kepada sisi non fisik. Meskipun terkadang gini loh, ada foto-foto yang diambil dengan
apa ya, si subjeknya tuh besar gitu ya di frame, tapi nggak kerasa dekat. Mungkin tidak ada kontak mata, mungkin tidak ada kontak mata. Fotonya juga tidak membicarakan tentang apa-apa, sehingga terasa jauh. Kita pun narik relevansi dengan si subjek yang difoto, dia jadi nggak ngerti itu tentang apa gitu. Tapi ada juga foto-foto yang mungkin diambil dengan jarak yang pas, yang cukup dekat enggak, jauh enggak, tapi karena relevansinya banyak, maksud dan tujuan apa yang mau disampaikan dari si fotonya cukup jelas, jadi berasa dekat gitu. Nggak melulu soal jarak. Saya sempat nyatet beberapa, ini dari teman-temannya di Magnum ya, generasi berikutnya di Magnum yang mencoba menginterpretasi quotes tersebut. Ada 2 orang, yang pertama Alex Webb bilang, kurang lebih bahasanya saya sederhanakan, buat dia itu quotes tersebut tidak berbicara bukan soal fisik kata dia, tapi lebih kepada kedekatannya itu emosional, spiritual atau psikologi katanya. Jadi dalam hal ini mungkin Alex Webb cukup sepakat dengan apa yang Uloh tadi bilang gitu, dan yang saya pikirkan juga gitu. Jadi kayaknya bukan soal fisik gitu. Satu lagi kata Alessandra Sanguinetti, dia bilang dekat itu berarti interested enough, attentive enough, invested enough, thoughtful enough. Jadi lagi-lagi non literal, jadi tidak benar-benar membicarakan tentang jarak secara fisik gitu. Meskipun kalau ngelihat foto-fotonya Robert Capa di perang, banyak yang memang dekat gitu. Dan foto-foto yang dirasa dekat itu yang justru yang jadi ikonik, salah satunya yang di Omaha Beach sama yang Dead Spanish Soldier ya. Itu kan sangat dekat gitu dengan kematian, meskipun fotonya sendiri akhirnya diperdebatkan gitu. Itu benar-benar tentang yang ditembak itu mati apa enggak gitu, segala macam. Atau mungkin yang justru bikin dekat tuh karena dia menggunakan lensanya mungkin dulu 35 ya, kayak 35 kayaknya. Ya, jadi kayaknya enggak bukan lensa tele. Sama kayak sudut pandang mata manusia gitu. Yang mungkin itu juga pengaruhi kenapa foto itu jadi merasa dekat untuk yang lihat, ataupun jadi kerasa karena kita ngerasa jadi kayak kita yang di sana, kita yang menggunakan mata kita sendiri untuk melihat. Itu juga mungkin bisa jadi masuk juga mungkin ya. Iya, kalau misalkan dilarikannya ke persoalan teknis, bisa jadi dekat di sini itu karena kan kita bisa aja ya memotret sesuatu tampak dekat dengan lensa tele gitu ya, yang sangat dari jauh pun orang bisa jadi dekat gitu. Tapi apakah jadi berasa dekat? Ya belum tentu. Gitu. Makanya ada juga kan teman-teman street fotografi yang bikin stiker apa? Oh iya, ada tuh di Braga. Apa? Nyetrit kok pakai tele, ternyata orang atau burung gitu. Burungnya orang gitu. Pakai tele. Ya meskipun terserah sih itu mah ya, preferensi masing-masing. Cuman kan kalau ngelihat fotonya Robert Capa itu memang rata-rata terasa dekat dan nyata. Karena pemilihan teknis berupa lensa yang kayaknya juga sangat dekat gitu, sangat dia nempel aja gitu, nggak terlalu jauh dengan yang difoto, bahkan saat dia menghadapi kematian gitu, kayak gitu. Nah, itu salah satu mungkin faktor. Itu dekat itu bisa bergeser pengertiannya. Kalau Robert Capa dulu dekat tuh emang kayak mesti nyebur langsung gitu. Tapi tergantung konteksnya sih, kayaknya dekat tuh memang bisa dekat secara fisik atau bisa secara psikologis, tergantung yang mau dikerjakannya atau yang mau gitu ya? Tujuannya tuh apa, atau mau yang dibahas tuh apa, kayaknya mungkin ke situ ya. Ya karena dia motret perang ya, mungkin dia cara mendekatkannya itu gitu, dekat kayak dengan yang Stanley ya, yang di Singapura tuh dia nyebur langsung jadi, bukan Stanley bukan ya? Yang mana? Yang jadi waria. Oh ya. Jadi kan dia nyebur langsung, berarti dekat tuh berarti secara fisik, secara emosional dia emang benar-benar dekat tuh di situ berarti ya. Iya, dan otomatis kalau misalkan kasusnya, contohnya karyanya Shanley yang Shauna judulnya, itu secara fisik dia dekat, secara interaksi dia dekat, dan kayaknya kalau ngelihat foto-fotonya secara teknis pun memang dekat, artinya lensanya lensa mungkin 35 mili apa 28 mili gitu. Nah, soalnya kalau kayak Bruce Gilden juga kan kayak
Udah itu mah bukan dekat lagi, dekat banget, mepet kayaknya. Mepet ya. Nah cuman lagi-lagi gitu, maksudnya dekat di sini tuh apakah bisa juga artinya saat orang kan itu quotes ya, ya quotes itu apakah bisa menjadi semacam sunnah gitu, apa menjadi suatu kewajiban gitu, apa menjadi suatu kewajiban bahwa memotret sesuatu itu harus gitu. dekat gitu. Dan lagi-lagi ini kan quotes ini sering dicatut untuk memotret street, terutama street fotografi dan mungkin juga jurnalistik ya, gitu. jurnalistik. Ya tapi balik lagi apakah harus kayak gitu karena gini, kalau ngelihat nggak usah jauh-jauh, nggak usah ngomongin statistik yang tentunya kalau kita buka atau kita cari akan sangat banyak, tapi jurnalis yang meninggal di medan perang itu banyak gitu. Apalagi yang kemarin kasus Palestina ya. Yang Palestina banyak gitu. Nah, artinya mereka kurang dekat apa gitu. Karena terlalu dekat jadi nggak ada fotonya. Nah itu maksudnya ternyata dekat di sini tuh kita nggak tahu, maksudnya apakah kalau misalkan dekatnya dekat fisik harus sedekat itu ya, karena mereka bertugas tentu saja gitu, mereka harus menginformasikan, apalagi didukung misalkan jurnalisnya ini memang punya keberpihakan yang sangat kuat misalkan terhadap isu tersebut, apalagi tentang Palestina dan mendukung misalkan, sudah pasti dia akan terjun. Cuman kan yang saya takutkan bahwa dekat ini tuh bisa menjadi apa ya, bisa menjadi bumerang gitu, apalagi di daerah konflik gitu. Oke lah kalau memotretnya mungkin bukan di daerah konflik gitu, tapi kan bukan berarti, dan saya yakin gitu, yang bahkan yang meninggal di medan konflik, medan peperangan pun menggunakan punya lensa tele pasti gitu. Yeah. Jadi dia nggak selalu berbicara soal jarak yang dibentuk karena teknis gitu, tapi karena memang ada kedekatan isu, kedekatan emosi dan segala macam. Seperti yang tadi Alex bilang, spirituality, emosional katanya. Jadi itu yang dekat gitu. Cuman ya itu maksudnya harus dilihat lagi gitu, bahwa karena kayaknya banyak yang mencatut bahwa dekat itu menjadi dekat fisik tadi gitu. Sering banyak. Dulu juga saya seneng soalnya gitu. Jadi kayak harus dekat nih, karena si jarak kitanya harus dekat biar kerasa kitanya di sana. Jadinya nol mentah-mentah sebenarnya. Nah, karena banyak yang kayak gitu, banyak yang wah berarti ini kalau makin dekat makin bagus. Makro dong. Iya, pakainya wide di depan muka jadi. ya mungkin nggak bisa dipakai semua, kayaknya nggak bisa digeneralisir lah istilahnya, atau disamaratakan dekat tuh dekat. Emang mungkin ada satu sisi atau satu isu yang emang dekat mesti dekat secara fisik juga, emang ada yang nggak perlu dekat secara fisik. Jadi bukan sunnah atau bukan wajib, tapi itu apa? Cuma kerangka berpikir aja. Ya, kita bisa pakai apa enggak, cocoknya yang mana nih yang kita bisa pakai. Ya. Karena dalam beberapa kasus karya fotografi pun ada yang menggunakan jarak yang jauh gitu, sengaja dibikin jauh agar pesannya sampai gitu. Jadi dia nggak sengaja memotret dekat, detail, close up, tapi justru membuat jarak yang cukup gitu ya, dan kadang terkesan jauh agar pesannya sampai gitu. Contoh-contohnya mungkin kayak karyanya siapa ya, Andreas Gursky itu. Andreas Gursky itu kan banyak memotret sesuatu yang sifatnya besar, jauh gitu. Dari jauh dia memotret semuanya secara keseluruhan. Itu kan kalau secara jarak tentu saja sangat jauh dengan apa yang dia foto, tapi justru karena dia memberikan jarak yang cukup gitu, yaitu jaraknya jauh, dalam hal ini cukup, justru semuanya jadi dapat gitu. Begitu pula mungkin kayak siapa ya, Jeff Wall gitu. Dia pun menggunakan strategi yang sama, di mana memotret kumpulan manusia atau apapun itu, ataupun apa yang dia setting, bisa dengan jarak yang jauh, orangnya jadi nggak terlalu signifikan besar gitu, nggak terlalu dekat seperti menggunakan lensa 28 mili di depan muka gitu. Tapi justru ceritanya jadi sampai gitu. Jadi ada juga karya-karya yang memang dibutuhkan jarak yang justru jauh, bukan dekat gitu. Jadi nggak bisa, ya tadi mungkin nggak bisa jadi wajib gitu ya, atau sunnah untuk selalu memotret sesuatu dengan dekat gitu. Karena kalau kita lihat karya-karya foto yang apa ya, yang misalkan
dalam bentuk series gitu ya. Itu juga kan biasanya variatif tuh. Yang deket ada, ya kan fat itunya. Ya, yang deketnya ada, nanti yang agak jauh ngambil landscape secara jauh ada gitu, yang close up portrait ada, mungkin nanti ada detail benda-benda tertentu. Itu variasi yang sebaiknya dikuasai dan dilakukan juga gitu untuk percobaan. Jadi jangan jadi patokan juga harus memotret dekat gitu. Justru kadang kita perlu mundur sedikit gitu untuk melihat keseluruhan gitu. Kadang-kadang kan saat kita terlalu dekat dengan sesuatu tuh jadi bias gitu. Kita jadi kehilangan objectivity kita terhadap apa yang mau kita foto gitu. Kita jadi bagian dari apa yang difoto. Tidak berarti salah gitu. Tapi kalau misalkan tujuan awalnya adalah misalkan memotret untuk mengamati dan ada tujuan misalkan di situ pengen menyampaikan sesuatu yang yang katakanlah objektif, meskipun ini tidak selalu susah ya ngomongin objektif gitu. Tapi perlu ada angle-angle dan posisi-posisi lain agar bisa karya itu jadi utuh dan bisa dibaca gitu. Kadang terlalu dekat terus gitu juga jadi bias tadi gitu makna si karyanya gitu. Mungkin dekat juga bisa diartikan mengenal ya. Lebih mengenal, lebih dekat, lebih mengenal gitu. Jadi kayak saya jadi ingatnya Nan Goldin kayak gitu. Jadi kalau isu-isu yang personal itu emang mesti dekat secara emosional, mesti dekat secara jarak, mesti dekat secara psikologis. Ya, maksudnya apalagi yang menyangkut kalau Nan Goldin kan ngomongin komunitas yang hidup bersama di dalamnya. Terus ada juga karya-karya yang sifatnya mengambil tema family gitu, kayak siapa? Ray Billingham atau kayak Larry Sultan gitu, atau Nobuyushi Araki gitu yang Sentimental Journey kan yang istri ya. Jadi dekatnya ini sudah tercipta karena di luar fotografinya gitu. Oke. Gitu. Mungkin saja fotografi bisa membuat dia jadi dekat, tapi ada usaha-usaha non fotografis gitu yang membuat dia dekat. Yang membuat jadi dekat gitu. Apakah itu hubungan pertemanan, hubungan darah, hubungan apapun itu gitu. Dan sehingga pas memotret dekat itu bukan diusahakan tapi jadi sesuatu yang otomatis gitu sifatnya. Emang dia memotret apa yang udah ada gitu ya, yang sudah dekat. Nah, kalau Woloh ini kan sering motret benda mati ya. Entah benda matinya lah apa gitu, atau benda matinya ya banyak lah benda mati yang Woloh sering foto untuk bikin proyek. Nah itu cara membuat itu menjadi dekat tuh gimana sih Woloh? Mungkin lebih ke apa yang pengen dibicarakannya sih. Kan pemilihan benda kenapa itu dipotret itu kan itu sebagai metafor doang sih salah. Atau mungkin sebagai bukan metafor juga tapi kayak sebagai apa ya namanya perilaku saya terhadap benda itu. Ya representasi berarti ya. Bagaimana saya memperlakukan benda itu pun akhirnya ternyata kalau saya lihat-lihat tuh apa ya gelagat atau kecenderungan saya tuh ternyata punya arti ya kalau ada beberapa sudut pandang kayak gitu. Bagaimana saya memperlakukan benda kayak gitu tuh ternyata cara mungkin alam bawah sadar tuh yang sebelumnya saya cuma apa ya secara refleks intuisi atau apa secara spontan tapi ketika ditelusuri ternyata ada maksud-maksud tertentunya kenapa saya melakukan seperti itu secara psikologis ya. Bentar. Tapi kalau gitu berarti kedekatan itu bisa terjadi karena proses memotret. Menjadi dekat karena Allah memotret gitu. Karena nah ini mesti dibilang dulu kenapa saya menggunakan fotografi, karena saya fotografi sebagai bahan catatan. Saya jadi media catat saya. Ketika saya udah lakukan itu saya potret, setelahnya tuh saya baca ulang dan itu akan menemukan hal-hal baru. Bukan hal baru tapi pengetahuan yang ini buat saya baru. Ternyata ini maksudnya kayak gini. Yang tadinya saya tidak mengerti jadi mengerti kayak gitu. Ya, dengan kata lain fotografi bisa membuat sesuatu jadi dekat. Gitu.
dalam hal ini. Bukan memotret yang dekat gitu, tapi jadi membuat lo menjadi dekat itu karena terhadap apapun itu yang misalkan yang sedang yang mau dikerjain, dia ulik, dia kerjakan di situ. Fotografi. Menarik nih. Ada lagi berarti udah. Apa lagi ya? Udah kayaknya cukup. Tapi sebenarnya waktu pas saya cari tahu soal quotes ini juga catatannya juga lebih banyak dari ini karena banyak ternyata yang berusaha mengomentari quotes ini, bahkan rekan di Magnum pun ada yang bilang saya tidak berani mengomentari atau tidak berani menafsirkan, ada yang begitu, ada yang seperti tadi Alessandra Sanguinetti sama Alex Webb yang menafsirkannya bahwa itu bukan literal dekat gitu, tapi lebih ke ya tadi emosi, invest terhadap sesuatu dengan sangat dekat dan segala macam. Ada juga cuman yang menafsirkan itu sebagai fisik, ada juga. Jadi memang ini bisa sangat multitafsir gitu. Cuman yang mesti diingat bahwa Robert Capa itu meninggal tahun 54 di Indochina. Indochina itu Vietnam ya sekarang. Waktu itu dia bareng sama tentara Perancis di Vietnam tahun 54 dan dia meninggal saat menginjak ranjau. Karena terlalu dekat jadi terlalu dekat. Karena itu ya teman-teman bahaya. Yang terlalu dekat bisa nginjak ranjau. Oke, teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk yang mau support kita bisa donasi di link traktir yang ada di deskripsi. Bye.